Hai teman-teman, kembali lagi di Dokumenku Channel. Kali ini kita akan lanjut kembali dari part sebelumnya untuk setting jaringan internet dengan 4 modem. Di sini saya merekam kembali, memutar kembali videonya dan rekam ulang. Soalnya sebelumnya saya buat suaranya tidak muncul, jadi harus direkam ulang suaranya. Oke, kembali. Setelah login, kita akan masuk ke combo 1. Lalu untuk ini, saat ini kita akan menandai semuanya dengan nama-nama supaya kita tidak salah nanti pada saat kita setting. Untuk combo 1 dan Ether itu sama. Di sini saya menggunakan IndiHome 1. Terus pada Ether 1 dicolok dengan IndiHome 2, modem IndiHome 2. Untuk Ether 2 dari modem IndiHome 3 masuknya ke Ether 2. Lalu untuk Ether 3 itu IndiHome 4. Oke, jadi teman-teman bisa lihat status yang ada pada sebelah kiri ini name itu ada combo Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 sampai dengan SFP. Ada tulisan R. R itu artinya running. Untuk Ether 4 ini masih kosong. Di sini saya akan mengisinya dengan switch manajemen. Dari gambar sebelumnya kita pada part awal itu kita membuat dua switch manajemen, satu di Ether 4 dan satu lagi di Ether 5. Untuk switch manajemen ini nanti kita akan menggunakan virtual local area network. Lalu untuk Ether 6 itu belum ada apa-apa. Jadi kemungkinan kita akan menggunakannya untuk cek. Lalu di Ether 7 itu si admin. Ini teman lihat itu R itu ada tulisan running di sebelahnya. Nah, itu artinya aktif ya. Kabelnya tertancap di Ether 1. Ya, statusnya sekarang berjalan. Kalau yang di bawah yang tidak ada tulis R itu berarti belum dicolok dengan kabelan, jadi tidak ada muncul statusnya. Oke, setelah itu kita akan masuk untuk pembuatan IP address. Ini saya akan membuat karena combo satunya itu sudah ada dan itu di HCP client, share otomatis akan muncul di situ. Seperti video sebelumnya. Dan video sebelumnya juga kita sudah membuat satu lagi untuk PC admin ya, IP address-nya. Di sini ada tertulis 92.168.7.1/24 yang artinya panjang range-nya itu dari 92.168.7.0 sampai dengan 92.168.7.255 itu range dari /24. Kita akan membuat baru untuk switch manajemen 1 dan switch manajemen 2. Di sini saya menggunakan IP-nya untuk switch manajemen 1 192.168.4.1/24. Untuk networknya saya tidak perlu isi ya. Biasanya defaultnya 192.168.4.0. Begitupun untuk switch manajemen 2.
92.168, switch-nya itu di port 5, jadi saya buat IP 5.1/24. Untuk networknya juga sama. Terus saya akan masuk di Ether 4, Ether 5 untuk switch manajemen 2. Jangan lupa interface-nya harus benar ya, jangan sampai clear. Kemudian kita akan membuat IP client dari modem 4 modem IndiHome tadi. Yang pertama itu kita sudah buat untuk IndiHome 1, itu defaultnya yes ya, add default root-nya. Nanti dia akan jadikan modem utama. Kemudian kita akan buat IndiHome 2 di Ether 1. Terus add default root-nya kita pilih 0 karena kita akan jadikan modem 1 itu sebagai modem utama. Lalu jangan lupa pilih apply, lalu oke. Teman-teman perhatikan nanti setelah kita menekan tombol apply dan oke, akan muncul statusnya ya. Nah, statusnya di sini bound, berarti sudah berjalan dan benar. Terus itu juga secara otomatis akan menampilkan IP-nya di address list. Seperti yang yang teman-teman lihat di sini, yang IP IndiHome 2 itu 33/24. Demikian pun di sebelah muncul IP-nya 33.3 ya. Sebelahnya IP 3.3. Terus kita akan buat untuk IndiHome 3 sama seperti tadi, apply dan oke. Statusnya bound, oke. Lihat kembali itu IP address-nya 192.168.120.3. Di sebelah juga 192.168.120.3. Jadi apa yang kita buat di DHCP client ini akan muncul di IP address-nya. Oke. Di sini kita sudah memasukkan semua 4 modem ini ya. Kita bisa lihat IP-nya sama. Jadi total semuanya di address list ini ada sekitar 7 ya yang sudah kita buat. Sekarang kita akan menambahkan virtual local area network-nya. Di sini saya akan membuat pada switch manajemen 1 itu ada 3 unit. Dengan unit pertama itu saya menamakan VLAN 11, itu untuk switch unit 1. VLAN ID-nya 11 ya. Saya buat sama dengan VLAN name-nya. Untuk interface-nya kita akan ambil di switch manajemen 1 pada Ether 4. Lalu pilih apply dan oke. Kemudian kita copy file dari VLAN 11, lalu kita ganti dengan VLAN 12 switch unit 2 dengan VLAN ID-nya 12, interface-nya sama, yaitu di Ether 4 switch manajemen 1.
Oke. Kemudian copy lagi untuk buat VLAN 13, switch unit 3, VLAN ID-nya 13, interface-nya sama di Ether 4, switch manajemen 1. Lalu apply dan oke. Oke. Untuk switch 1, VLAN-nya sampai di sini, switch manajemen. Kita juga bisa lihat di sini, pada saat kita pasang interface 1, dia akan masuk di dalam Ether 4 switch manajemen 1 untuk VLAN 11, 12, dan 13 ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi untuk di switch manajemen 2 ya. Itu untuk unit 4, 5, dan 6. Untuk VLAN 14, kita masukkan di switch manajemen 2. Nah, di unit 4 ya. Oh maaf, di sini ada sedikit kesalahan, seharusnya saya copy dulu baru merubahnya. Kembali ke switch manajemen 1. Lalu oke. Switch unit 4. Di sini VLAN ID-nya 14, switch manajemen 2 ya. Eh, Seterusnya kita akan buat sama seperti VLAN 14, hanya ganti VLAN name-nya dengan VLAN ID-nya. Untuk interface-nya sama, tetap di Ether 5, switch manajemen 2. Nah, sebelumnya kita pernah buat itu Ether 7 admin. Di sini saya akan mengganti namanya dulu supaya biar sama, biar jangan bingung saja maksudnya. Di sini saya ganti name-nya dengan DCP strip Ether 7. Maksud saya di sini isi admin. Lalu kita akan buat untuk yang lainnya, pilih DHCP setup, kemudian pilih switch unit 1, lalu untuk melakukan ini di sini IP-nya tidak terbaca, jadi kita harus mengisi IP address-nya di address list.
Di sini baru ada 4567 ya, VLAN-nya belum ada. Jadi kita akan membuat IP address dari VLAN dulu. Hmm, 92 untuk IP address-nya 192.11.1/24. Oke, lalu kita copy. Bisa juga dibuat sendiri, ulang lagi seperti tadi ya. Caranya sama saja. Lalu masukkan IP-nya. Jadi di sini seperti yang tadi kita buat. Jadi untuk ini VLAN 11 kita akan menggunakan IP 192.168.11.1.1/24. Terus untuk VLAN 12 192.168.12.1/24. Begitupun seterusnya untuk VLAN 13, VLAN 14, VLAN 15 sampai VLAN 16. Oke, di sini sudah semua untuk unit 1, unit 2, unit 3, 4, 5, dan 6 ya. Sekarang kita akan masuk ke eh, kita ganti dulu IP pool tadi untuk PC admin. Namanya saja yang kita ganti. Untuk address-nya tetap full PC admin ya di sini. Hmm. Ah, kita ke DCP setup, lalu ke switch 1, lalu kita next next saja ya sampai dia selesai. Karena sudah disetting awalnya, DHCP-nya, gateway off-nya, nah ini DNS-nya, lalu kita next, next, oke. Kenapa dia berwarna merah? Di sini karena untuk terhubung ke VLAN-nya kita harus butuh switch 1, switch manajemen, di sini belum ada, bukan belum ada, belum disambungkan. Oke, lalu kita buat kembali DHCP setup-nya untuk VLAN 12, 13, 14, 15, sampai 16 ya.
Oke, teman-teman jangan lupa nanti seperti tadi kita akan merubah kembali nama-namanya agar bisa sesuai dan mudah diingat. Jadi pada saat kita merubahnya di sebelah, kita tahu yang kita rubah itu apa. Teman-teman sudah semua. Masih tetap merah ya, jadi karena belum terhubung, jadi dia masih tetap berwarna merah. Maksud saya bukan terhubung dalam hal apa, tapi colok kabel Ethernetnya. Oke, di sini sudah ada satu yang masuk. Ini PC admin, IP-nya 7.253 ya. Oke, lalu kita masuk kembali ke IP pool tadi, IP lalu pool. Nah, di sini tadi poolnya PC admin. Kalau teman-teman mau seperti saya untuk menandakan IP-nya supaya jangan untuk menandakan jalurnya supaya jangan keliru, teman-teman bisa rubah juga ini ya seperti DHCP pool, VLAN 11. Begitupun seterusnya VLAN 12 berdasarkan IP-nya supaya saya jangan bingung. Ini sini sudah merubah semua ya. Jika sudah selesai, teman-teman bisa cek kembali di DNA setting. Untuk DNA setting sini kita miliki 4 modem. Itu 192.168.131, 192.168, teman-teman bisa lihat sebelah 168, 331, dan 968, 11.1. Kita lupa, kita akan memasukkan satu lagi, dua, di sini 192.168, 120 ya, itu belum ada di dalam. Dengan satu lagi DNS Google, yaitu 8.8.8.8.
lalu apply dan oke. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video dari saya. Kita akan ketemu di part selanjutnya.